Cinta fotografi, bersama saya Jerry Aurum, Mata Lensa akan membuka mata Anda akan asiknya dunia fotografi. Saya sendiri sudah tergila-gila dengan fotografi levitasi dari belasan tahun yang lalu. Itu tercermin dari buku saya yang pertama yang berjudul Femaleography, di mana banyak sekali subjek-subjek levitasi yang saya masukkan ke dalamnya. Kenapa saya tertarik? Karena levitasi itu cenderung membuat foto itu menjadi wow banget. Betul-betul menimbulkan kesan yang mengejutkan kepada yang melihatnya. Di samping memang memotretnya sendiri juga penuh dengan tantangan. Kali ini saya berada di Surabaya untuk mengoprek salah satu genre fotografi yang sekarang beken banget, yaitu fotografi levitasi. Apa itu? Fotografi levitasi adalah memotret seseorang atau sesuatu dalam posisi mengambang di udara. Nah, sekarang levitasi ini udah berkembang pesat sekali, cabang ilmu di dalamnya udah banyak banget, dan mari kita lihat satu persatu. Halo Lucky, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik. Nah, ini teman-teman di Levitasi Hore ini lagi ngapain nih sebenarnya? Kita sekarang lagi take refleksi. Itu jadi sebuah konsep memantulkan bayangan yang ada di atasnya yang berada di air ini, tapi dalam levitasi. Oh, jadi ada orang yang mengambang di udara yang terrefleksikan di air. Di air nanti di rotate. Oke, jadi yang atas ke bawah, bawah ke atas. Iya. Asik. Ya, untuk foto levitasi refleksi ini kita butuh tempat yang relatif cekung. Jadi ada genangan air. Kalau ada banyak genangan air, itu refleksinya lebih mudah, lebih terpantul, lebih kelihatan. Kalau yang tidak rata malah dia bikin malah putus-putus gambarnya. Bayangannya malah hilang. Ya, untuk settingan kamera lebih mudah jika kita menggunakan mode A atau aperture. Jadi kita setting diafragma di bukaan tertentu, nanti biar speednya kamera yang menentukan. Itu lebih mudah. Kemudian untuk cahaya, kalau dari kami lebih suka cahayanya menjelang sore atau pagi sekalian, karena cahayanya lebih apa ya, lebih dapat daripada yang siang hari. Nah, Lucky, untuk yang konsep cityscape gimana? Cityscape, jadi kita itu menampakkan cityscape sebuah kota. Jadi seolah kita itu melayang di atas kota itu sendiri dan view langit itu. Jadi ya, dengan view yang lebih tinggi daripada levitasi yang hanya kita yang ada di atas jalan atau bisa di atas kursi, atau kita view-nya di kota gitu. Oke, gitu. Karena di Surabaya berarti kita memakai rooftop untuk atau di gedung ya minimal 5 lantai lah bisa. Oke, untuk menampilkan saudaranya Superman, yaitu Superman.
ada sedikit perbedaan antara cityscape dengan foto levitasi refleksi. Kalau foto cityscape, kita seolah-olah berjalan di atas kota. Jadi memperlihatkan pemandangan di bawahnya. Sementara kalau di refleksi, kita memperlihatkan pemandangan di atasnya. Jadi di langit. Kita seolah-olah berjalan di langit, tapi dibalik di refleksi di air. Jumping straight in, stop doing what. Nah, pecinta fotografi, kita sudah melihat teman-teman dari komunitas Levitasi Hore Regional Surabaya memotret di outdoor yang subjeknya berupa orang-orang. Nah, ini ada tipe levitasi yang bisa kita buat di rumah kita sendiri, bahkan di kamar kos kita sendiri, yaitu memotret benda-benda kecil tetapi tetap dengan konsep levitasi. Nah, teman-teman, ini bisa ceritain dikit nggak nih? Iya. Gimana sebenarnya konsep memotret levitasi untuk benda-benda kecil seperti ini? Kita ada dua konsep sebenarnya. Ada dua konsep. Satu yang kita konsep dengan dilempar, Oke. dengan digantung. Oke. Ya, yang untuk benda ini kami gantung karena supaya lebih dapat gambarnya lebih tajam. Oke. Nggak ada gerakan ya? Nggak ada gerakan, tapi tetap terlihat levitasi karena kita menggunakan benang putih. Oke, jadi nggak kelihatan ya? Kelihatan. Nah, sedangkan untuk yang dilempar kesulitannya apa sebenarnya? Kesulitannya adalah timingnya. Jadi ketika kita melempar seperti ini, coba dilempar dulu. Nah, 1, 2, 3. Nah, kita harus menyesuaikan timingnya. Ketika dia dilempar harus berapa cepat kita motret, berapa cepat kita jepret. Oke, memang itu sedikit tricky ya, karena waktu menjepret itu biasanya ada sedikit keterlambatan ya dari pencetan. Jadi ya memang harus latihan lebih banyak ya. Iya. Walaupun untuk levitasi kali ini saya tidak memotret, tapi saya ada tips sedikit untuk para pecinta fotografi untuk mainan yang dilempar. Ya, saya sarankan sebenarnya lebih asik untuk memotret mainan dilempar itu tidak dijatuhkan seperti ini, tetapi dilempar dari bawah ke atas seperti ini. Kenapa? Karena pada saat dilempar dari bawah ke atas ada satu momen di mana dia berhenti di udara. Dan bila kita bisa menangkap momen itu, maka fotonya akan sangat-sangat tajam. Seperti ini. Ada sedikit berhenti, di situ kita foto. Oke, pecinta fotografi, sekarang kita akan menyaksikan fotografi yang dilakukan pada saat yang berbeda daripada yang sering kita lakukan, yaitu pada saat malam hari. Tentunya nggak kalah menariknya dan trik-triknya juga nggak kalah serunya. Sekarang saya berada di kawasan Jembatan Mer di Surabaya menuju tempat lokasi teman-teman Levitasi Hore ini membuat foto levitasi strobis dan light painting. Sebenarnya teknik ini udah lama ada di sini dan nggak susah. Nah, kita lihat nih gimana trik-triknya.
baru mulai nih light paintingnya. Yang namanya light painting itu nggak lain nggak bukan adalah membuat satu foto dengan speed yang lambat banget, bisa 1 menit sampai 15 menit misalnya, di tempat yang sangat gelap, dan kita masukkan banyak cahaya selama kamera masih membuka. Itu akan menampilkan efek light painting. Bayangkan bila itu kita padukan dengan levitasi. Nah guys, ini sebenarnya gimana sih kalian bisa kepikiran untuk memadukan light painting, strobis seperti ini dengan levitasi? Oke, jadi sebenarnya kita kepikiran karena kita nggak pingin levitasi itu terlihat monoton dan gitu-gitu aja. Jadi kita kombinasikan sama teknik fotografi lainnya seperti light painting sama strobis contohnya. Oke, supaya nggak bosan ya? Iya, supaya nggak monoton gitu-gitu aja, terlihat melayang, dan kita padukan ke teknik fotografi lainnya. Oke, memang kreativitas itu nggak ada batasnya. Yang penting fotonya harus keren ya. Sip. Awas kalau nggak keren. Keren pasti. Konsep kali ini kita bakal ngasih konsep horor. Nah, horor di sini ada triknya, kita pakai vampir. Jadi vampir kita nunjukin darahnya dari madu dicampur sama sumbu makanan yang warna merah, dibungkus plastik seperti ini nih. Nanti ini pas digigit sama si modelnya dari kita. Itu salah satu trik buat lebih serem levitasi itu. Nah, kali ini kita bakal lanjutin soal konsep kita yang tadi strobis. Ini salah satu talent yang akan mendampingi si vampir tadi. Jadi dia berperan sebagai cewek yang baru pulang clubbing yang bakal digangguin vampir tadi. Ngadep sini, agak munduran sedikit. Nah, cukup. Ini badannya sudah miring gini kan? Gitu. Oke, ini salah satu efek buat nambah efek horor kita. Kita pakai bedak yang dibungkus dalam sarung atau bisa kain. Waktu bedaknya dimasukin, kita tinggal lemparin aja. Kali ini kita akan bahas soal lighting di strobis levitasi. Kita di sini pakai sederhana aja, pakai 4 lampu. Nah, 4 lampu di situ fungsinya buat yang kita pakai gel buat, karena di sini kita pakai efek horor ya, bedak terutama yang bedak kita pakai gel warna biru sama warna merah. Jadi gelnya dilapisin di flashnya sini aja. Kayak gini. Yang satunya buat kita kasih efek ke modelnya buat bikin bayangan, 2 flash, buat bayangan di bedaknya sendiri. Saya gunakan ISO 800, diafragma 8 agar 2 orang ini kelihatan jelas, dan speednya saya pakai speed 1/200. To the beat, oh, high on teasing.
bagaimana dengan strobis? Sebenarnya strobis itu mirip-mirip dengan light painting, bukannya sama-sama lama, tetapi yang ditembakkan itu adalah cahaya dari flash berkali-kali dalam satu frame sehingga terbentuk efek multiple exposure. Di lighting graffiti kita hal yang paling penting yaitu lampu LED yang macam-macamnya banyak yang ada di kita. Juga ada lampu center yang buat fill in si model, dan ada lagi biasanya kamera, nah flash, dan terutama juga flash kita main. Inilah alat-alat yang biasanya kita pakai untuk main lampu light art graffiti. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin? Dan kita kali ini akan mengambil tema superhero yaitu Hancock yang terdiri dari 3 tema, yaitu Hancock melawan bersenjata pistol, habis itu Hancock dengan smoke, efek smoke, dan Hancock dengan light painting sederhana. There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you work, make 'em go Oke, untuk settingan kamera sendiri untuk light painting di sini membutuhkan settingan bulb itu tentu, terus dan aperture-nya kita pakai 14 sekarang, dan ISO pakai 100. Kalau untuk indoornya sendiri di sini kan di tempat indoor itu pakai sekitar 14 cukup, itu udah. Dan untuk pengaturan lain-lainnya nanti bisa lihat kondisi tempatnya tuh. Oke guys, ini jadi hasil tadi kita light painting. Jadi temanya Hancock. Jadi tingkat kesulitan untuk light painting sama levitasi memang background seharusnya memang harus benar-benar gelap. Jadi tantangan kita malam hari ini adalah backgroundnya memang sudah gelap, tapi graffiti ini dia mempunyai cat yang dia basah sehingga memantulkan cahaya, sehingga efek yang ditampilkan dari si model ini jadi kurang maksimal. Sebenarnya kalau benar-benar gelap dia akan mantul benar-benar solid karena dalam backgroundnya sangat gelap. Terus untuk kendala malam hari ini, jadi harusnya untuk light painting tidak mengenai si model, supaya untuk kita untuk membersihkan area di sekitar model. Jadi untuk membersihkan model, si model harus bersih dari light painting. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know. Nah, seru kan kalau levitasi digabungkan dengan light painting dan strobe seperti ini. Kreativitas memang tidak mengenal batas. Tema apapun yang kita suka, seringkali bila dipadukan dengan tema ataupun teknik-teknik lainnya akan menghasilkan sesuatu yang lebih asik lagi buat diri kita sendiri ataupun pemirsa foto kita. Nah, rame-rame seperti ini, itu sangat saya sarankan, apalagi untuk memotret di tengah malam di tempat yang gelap seperti ini, supaya keselamatan kita sendiri tetap terjamin. Ngomong-ngomong ngeliat rame-rame gini, saya jadi ingat, ini nih yang bikin saya jadi jatuh cinta kepada fotografi. It's all about having fun dengan sama-sama teman-teman yang sama-sama cinta dengan fotografi. Nah, sekarang saatnya kita mengecek salah satu elemen yang paling penting dalam pemotretan konseptual, yaitu wardrobe. Nah, kita bakalan ketemu dengan Ivan ya, desainernya, dan kita bakal lihat kira-kira apa aja sih yang ditawarkan sama dia, supaya kita bisa menentukan lokasi apa yang cocok untuk ini. Ini seru nih. Ini pasangannya dengan kutang itu ya. Ini gue ingat kok yang kemarin.
Satu hal yang penting banget dalam pemotretan konseptual adalah bagaimana merangkai seluruh elemen yang ada di dalam foto itu untuk bisa jadi satu dan nyambung satu sama lainnya. Jadi antara wardrobe, model, lokasi, dan tema itu semua memang harus nyambung jadi satu kesesuaian yang enggak tabrakan satu sama lainnya. Nah, tapi jangan salah, jangan lebay. Karena biasanya karena terlalu ingin memasukkan banyak sekali unsur di dalamnya, seringkali malah jadi kelebihan. Sekarang Feliana, makeup artist kita, sedang memakeup Elvira ya, Vira, model kita untuk hari ini. Dan dibikin natural aja ya, dibikin cantik aja, rambutnya tergerai aja, karena kita memang mau konsepnya levitasi, jadi rambut itu mesti kemana-mana. Nah, selesai makeup dan wardrobe, sekarang saatnya mencari lokasi studio. Dan karena Vira memakai wardrobe yang menurut saya sangat Italian, jadi clean cut dan sangat Eropa, jadi kita harus mencari lokasi yang memang cocok juga dengan wardrobe tersebut. Nah, setelah saya muter-muter nih mencari lokasi yang cocok untuk Vira, ternyata rasanya kurang ada. Karena itu kita harus berimprovisasi nih. Tris, ya. Di atas ini ada rooftop nggak? Ya, kebetulan kita di lantai 4 ada rooftop. Jadi full bener-bener outdoor. Oke, kalau saya nyari langit sebagai latarnya, ada nggak langit terbuka di atas? Ada. Oke. Langit terbuka full. Jadi bisa kelihatan langit. Boleh kita lihat? Boleh. Ayo. Nah, kalau jadi fotografer udah pasti jangan gemuk-gemuk karena pasti banyak olahraganya. Ini aja naik tangganya udah 4 lantai. Wah, ada penumpang Oke, perfect. Di sini lokasi rooftop. Oke, perfect. Dan kita punya landasan yang cukup tinggi ya, sehingga model nanti bisa naik ke sini supaya kita dapatkan langit polos sebagai backgroundnya. Bisa. Perfect. Ganti konsep, kita foto di sini aja. Ini pakai dia deh, malahan nanti. Balik lagi deh. Iya. Oke, sampailah kita pada foto levitasi kita yang pertama, yaitu memotret Vira di outdoor. Ya, kita berada di rooftop dan dia ceritanya nih akan melayang di udara di depan langit biru yang tidak berbatas. Ya, hanya karena pegangan sama itu ceritanya. Lebih dekat lagi sedikitnya. Nah, kalau mau motret outdoor seperti ini, yang paling saya suka itu adalah menaruh di aperture priority, alias kita menentukan diafragma, tetapi speednya biar kamera yang menentukan. Biarkan teknologi membantu kita, sehingga kita tidak terlalu repot harus membayangkan sebenarnya mesti berapa diafragmanya, mesti apa segala macamnya. Jadi diafragma yang saya pakai di sini adalah 5,6, yang mana itu cukup ya, dan speednya silahkan kamera yang mengatur. Sedikit tips dari saya, kalau mau memotret dengan blower seperti ini untuk membuat rambut si model tergerai, usahakan jangan memakai produk hairspray, karena hairspray itu membuat rambut lebih kaku dan akhirnya menjadi sedikit terkelompokkan atau menggumpal gitu, jadinya nggak bisa tergerai dengan halus. Tips buat. Nah, Fir, ini kan memang motret levitasi itu kan memang nggak gampang. Menurut kamu sendiri gimana pengalamannya so far? Menurut saya so far so good, jadi memang perlu latihan, pemanasan, cuma
alhamdulillah berjalan lancar. Nah, apa sih yang sebenarnya paling sulitnya? Paling sulitnya adalah menjaga body keep balance supaya nggak goyah, dan ekspresi mukanya jangan kesakitan seperti itu. Jadi harus relax dan main ekspresi. Ya, memang itu yang paling susahnya karena mukanya sendiri harus relax, padahal kan badan tuh udah kejang semua nih, menahan supaya kita itu seolah-olah bisa melayang di udara. Nah, perbedaan kontras itu yang sebenarnya sulit untuk seorang model, tapi kalau modelnya canggih seperti Kira di sini, hasilnya pasti oke. Nah, kebetulan sore hari seperti ini di mata matahari itu bercahaya sedikit kuning, jadi kita punya cahaya sedikit goldish. Itu adalah momen yang paling favorit saya untuk memotret outdoor. Dan hari ini Surabaya sangat bersahabat dengan kita dan kita mendapatkan cahaya yang sangat-sangat bagus, sehingga saya tidak memakai fill-in lighting apapun, hanya mengandalkan cahaya persembahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu matahari. On the first page of a story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. Agak tinggi nanti I don't know di atas tangga, tapi tempatnya di kira-kira di situ. Berdirinya ngadep ke kamera nanti ya. Sekarang lagi nyari kira-kira posenya seperti apa nih. Soalnya satu prinsip saya yang biasa saya pakai itu, kalau kita mau menyuruh seorang model untuk berpose, kita sebagai fotografer harus coba merasakan posenya itu enak atau enggak untuk kita lakukan sendiri. Kalau enak, buat kita, buat modelnya juga nanti bakalan enak. Fokusnya ke sini dikit, putar dikit, naik dikit deh. Nah, karena kameranya di lock, dalam arti kamera memang udah nggak bisa berpindah-pindah lagi, kita harus yakin benar mengenai setting yang memang akan kita pakai untuk pemotretan ini. Karena itu kameranya lock, semua setting harus kita benerin dulu, beresin dan pastikan bahwa nggak akan berubah-ubah. Baru nanti modelnya kita masukkan di dalam setting kita yang udah memang pakem itu. Dan sesuai dengan kebiasaan saya untuk menggunakan lighting selalu simple, di sini saya hanya memakai 2 lighting saja. Yang pertama adalah strip light, ya, softbox yang bentuknya langsing ini untuk mencahayai bagian belakangnya model. Sedangkan yang satu lagi adalah yang namanya beauty disk seperti ini, yang dilapisi dengan sebuah kain di depannya sehingga menjadikan cahayanya menjadi lembut sebagai cahaya utama. Udah cukup, 2 udah menghasilkan semua yang kita butuhkan. Satu di atas bangku sih, bakal satu di atas bangku, tapi di atas bangkunya gimana kita lihat aja. Kalau aku kepikirannya, yang pertama, misalnya kakinya itu nanti akan ada di sini nih. Misalnya ini butuh kit. Bentar ya, jangan pose dulu, nanti capek. Nah, ingat pencinta fotografi, mau konsepnya levitasi ataupun enggak, tetap memotret model itu it's all about details. Perhatikan benar yang namanya wardrobe, pose, makeup, dan hal-hal yang terkecil, apakah ada yang false atau enggak sebelum kita memutuskan ini adalah pose yang benar yang mau kita jepret. Main di atas. Jangan pernah. Nah, nanti kalau pecinta fotografi udah menjadi fotografer beneran, ingat, jangan jadi malas kalau ngatur lighting dan segala macam, nyuruh asisten katanya duduk-duduk doang. Jangan, tetap turun tangan, bikin lighting sendiri, karena itu akan membantu untuk kita bisa menganalisa lighting itu dengan jauh lebih presisi. Badannya ke depan, naik lagi, naik. Jadi pecinta fotografi, satu hal yang paling penting dalam memotret levitasi seorang model adalah kerjasama kita dengan dia. Karena memang foto levitasi ini membutuhkan stamina yang kuat dan keinginan yang kuat pula dari si model untuk membuat foto yang bagus bersama-sama dengan kita. Karena itu alangkah baiknya kalau memang kerjasama itu dimulai dengan komunikasi yang betul-betul erat antara kita dengan modelnya. Nah,
Karena pada dasarnya memang levitasi itu adalah gerakan melayang yang memang tidak wajar, karena memang bumi itu sebenarnya tidak pernah kehilangan gravitasinya. Jadi kuncinya itu adalah untuk mempunyai pose di dalam pikiran kita yang memang secara imajinasi itu emang aneh tapi keren. Karena bakalan ada pose levitasi seperti ini di dunia yang normal. Sedikit mengenai ISO, diafragma dan kecepatan semuanya normal, tidak ada yang berbeda dengan foto-foto yang biasa yang bukan levitasi, di mana saya menggunakan ISO 100, diafragma 5,6 dan speednya cukup 1/90. Kenapa? Karena kecepatan yang paling utama itu didapat dari flashnya, bukan dari kecepatan kamera untuk setting indoor seperti ini. Jadi kecepatan kamera nggak harus cepat-cepat banget. Saya akan terangkan sedikit prinsip dasar dari digital imaging sebuah foto levitasi. Yang pertama, kita harus mempunyai foto backgroundnya dulu. Nah, kemudian dalam keadaan kamera tetap terkunci di atas tripod, kita buat foto kedua, yaitu foto modelnya dalam keadaan disangga supaya bisa menghasilkan efek melayang. Nah, kemudian foto yang kedua ini akan ditumpuk di atas foto yang pertama di dalam Photoshop, sehingga kemudian kita tinggal menghapus benda-benda untuk menyangga si model tersebut. Jadi, Evi, udah pernah belum foto underwater? Ini baru pertama kalinya sih nyoba foto underwater, jadi ya suatu pengalaman baru lah buat aku juga. Oke, nah ini sebenarnya sederhana banget. Tinggal tahan napas, masuk, tahan sebisanya, berpose, kamera yang udah tahu di sini, gitu nggak kuat, naik ke atas. Sesimpel itu. Cuma yang paling penting dicoba nanti, setiap kali masuk ke dalam, usahakan mulut itu kebuka dikit. Supaya itu dengan bibir terbuka sedikit, dia akan membuat seluruh ekspresi wajah itu menjadi rileks, nggak kelihatan seperti nahan nafas. Oke. Ya. Someday I'll be better without you, but they don't know you like I do, or at least the side. Nah, sebenarnya apakah underwater sendiri termasuk nggak dalam levitasi? Banyak orang yang beranggapan iya, banyak juga yang beranggapan tidak. Tetapi pada dasarnya kalau saya sendiri menganggap termasuk, karena kan levitasi itu adalah bagaimana foto itu membuat seseorang itu menjadi melayang, dan bila memang itu bisa dicapai bila kita menaruh orang tersebut di dalam air, kenapa tidak? Supaya judulnya memang levitasi, tentu saja sesuatu yang melayang itu harus diperbandingkan dengan sesuatu yang tidak melayang, sehingga kelihatan bahwa yang satu ini memang melayang. Nah, karena itu saya masukkan satu props di sini, yaitu sebuah kursi taman yang diberikan pemberat, supaya nanti model kita yang juga bernama Evi akan melayang terhadap si kursi taman yang tidak melayang. Jadi efek levitasinya berasa. So petrified, I'm so scared to step into this ride. What if I lose my heart and fail the climb? I won't forgive me if I give up trying. I heard his voice today, I didn't know a single word he said. Now I'm a resemblance to the man I met. Just a Pecinta fotografi pernah tahu nggak yang namanya parkour? Nah, orang-orang parkour ini adalah orang-orang yang nyalinya itu nggak ada batas ya, yang kerjanya itu ngelompat-lompatin gedung-gedung di perkotaan. Nah, buat levitasi, mereka itu adalah subjek-subjek yang sangat-sangat fotogenik. Sekarang bersama dengan Andreas, salah satu pakarnya parkour di Surabaya. Udah berapa lama sih Andreas? Aku sudah 3 tahun ikut parkour itu. Oh iya? Iya. Dan kelihatannya ini ya, betul-betul nyalinya itu nggak berbatas ya? Iya, harus ngelatih mental juga sih.
Oke. Ini latihannya berapa lama untuk bisa sampai ke level seperti ini? Misalnya bikin gerakan Superman seperti yang barusan kita foto. Kita sih tergantung sama orangnya sendiri. Terus kita juga mengikuti proses. Jadi tiap orang prosesnya beda-beda kayak gitu. Oh, apakah memang ada spesialisasi gerakan tertentu nggak tiap orang atau gimana? Nggak ada sih. Semua gerakan yang kita ciptakan gerakan natural. Jadi nggak ada yang dibuat-buat. Hal apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang yang pengen menjadi praktisi parkour? Yang paling mesti pertama niat ya pastinya. Niat, habis itu kalau nyobain parkour, itu jangan nyobain langsung teknik, tapi kita juga latihan fisik. Fotografi membuat kita melihat dan mengunjungi tempat-tempat yang biasanya orang-orang lain nggak pernah dapatkan. Karena itu, teruslah berkarya. Beautiful places, beautiful moments, beautiful pictures.